Ketika Maharaja Purnawarman, yaitu Raja Tarumanagara yang ketiga, berhasil dalam upaya penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak, atau sekitar 11 km, ia mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Apa yang dilakukan Maharaja Purnawarman, sangat mirip dengan ritual kurban yang dilakukan penganut milah Ibrahim. Peristiwa ini memunculkan pendapat, kerajaan Tarumanegara, sejatinya adalah penganut Braham, atau ajaran monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim, dan bukan penganut agama Hindu, yang jelas-jelas sangat menentang pengorbanan dengan hewan sapi. Sebagaimana tertulis pada buku Fahien, catatan mengenai negeri-negeri Buddha di halaman 15, di dalamnya berisikan catatan Fahien sepulang dari India di era tahun ke-7 Kaisar Xi, 411 Masehi. Pada persinggahannya selama 5 bulan itu, ia menulis, "Kami tiba di sebuah negeri bernama Yapoti, di negeri itu agama Braham sangat berkembang, sedangkan Buddha tidak seberapa pengaruhnya." Dalam konsepsi teologis orang Sunda pra-Hindu, Hyang, atau Sang Hyang, adalah Sang Pencipta, yang disebut Sang Hyang Keresa, dan Yang Esa, atau Batara Tunggal, yang menguasai segala macam kekuatan, kekuatan baik ataupun kekuatan jahat yang dapat mempengaruhi roh-roh halus yang sering menetap di hutan, di sungai, di pohon, di batu atau di tempat-tempat lainnya. Hyang menguasai seluruh roh-roh tersebut dan mengendalikan seluruh kekuatan alam. Pada masa masuknya pengaruh Hindu, konsep keesaan Hyang terpelihara, karena semua dewa tunduk dan takluk pada Hyang ini. Kekuatannya dianggap melebihi dewa-dewa yang datang kemudian. Dengan kata lain, orang-orang Sunda pra-Hindu Buddha sudah menganut faham monoteistis, di mana Hyang dihayati sebagai Maha Pencipta dan penguasa tunggal di alam. Konsep monoteisme juga tergambar di dalam hierarki kepatuhan pada naskah Siksa Kandang Karesian, yang berisi pasapre bakti, atau 10 tingkat kesetiaan, yang isinya sebagai berikut. Anak Satya Babakti ke Abapa, pamajikan Satya Babakti ke Asalaki, Kawala Satya Babakti ke Adunungan, Somah Satya Babakti ke Awado, Wado Satya Babakti ke Amantri, Mantri Satya Babakti ke Numanganan, Nunanganan Satya Babakti ke Mangkubumi, Mangkubumi Satya Babakti ke Raja, Raja Satya Babakti ke Adewata, Dewata Satya Babakti ke Hyang. Konsepsi ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, yaitu Allah sebagai Zat Maha Pencipta. Dan ketika muncul proses Islamisasi di Nusantara, istilah sembahyang pun lahir dari tradisi ritus menyembah Hyang Tunggal, sama dengan sholat menyembah Allah yang Maha Esa di dalam Islam. Keberadaan ajaran monoteisme dalam masyarakat Sunda, kuat dugaan tidak lepas dari keterkaitan historisnya dengan salah seorang pelopor monoteisme, yaitu Nabi Ibrahim. Hubungan historis tersebut bisa terlihat dari salah seorang leluhur masyarakat Sunda, yang bernama Dewawarman I, pendiri kerajaan Salakanegara, yang tidak lain seorang perantau dari Palawa Barata India. Untuk dipahami, bangsa Palawa, awal mulanya berasal dari tanah Persia, dan susur galurnya akan sampai kepada zuriat Nabi Ibrahim. Demikian juga, leluhur masyarakat Sunda bernama Aji Saka, yang diperkirakan berasal dari negeri Sakas, di mana silsilah bangsa Sakas juga akan bertemu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Adakah alternatif lain yang bisa menjelaskan hal ini? Ada. Dalam legenda dikisahkan, Bani Jawi, atau bangsa Melayu, bermula menetap di negeri Asia, yang dipimpin oleh Raja Mus. Raja Mus kemudian hijrah, dan tiba di Swarna Dwipa, atau Sumatera. Ia bertemu dengan aliran sungai, yang kemudian diberi nama Sungai Musi. Diceritakan, anak keturunan Nabi Ibrahim diperintahkan mengembara ke tempat-tempat yang jauh, untuk menyebarkan agama Tauhid ke seluruh dunia. Raja Mus yang terhitung berasal dari zuriat keluarga ini, tentu ikut mengemban amanah dari leluhurnya tersebut. Keberadaan Raja Mus sendiri, sepertinya terkait dengan seorang Raja Asyur, yang bernama Sargon II. Sejarah mencatat, Sargon II berhasil menguasai wilayah Jisan, yang disebut juga Jasan, Gisan, atau Gasan, yang dipimpin oleh Mita'a, Raja Musku. Dari kesamaan nama tokoh dan tempat kejadian, nampaknya Raja Mus yang terdapat di dalam legenda bangsa Melayu, adalah identik dengan Raja Musku yang hidup di masa Raja Sargon II. Kehadiran ajaran Nabi Ibrahim di Nusantara yang dibawa oleh Raja Mus, jauh mendahului pengaruh agama Hindu dan Buddha yang disebarkan kemudian.
Ajaran Nabi Ibrahim, dikenal dengan nama Braham. Pada baris-baris pembukaan di dalam daftar Sargon II, Raja Assyria ini melukiskan dirinya sebagai penakluk Samirina, yang dalam bahasa Ibrani ditulis Smrn, dan seluruh Bit Humria, yang dalam bahasa Ibrani ditulis Haemerie. Ada yang mengartikan sebagai wilayah Samaria, yang dalam bahasa Ibrani ditulis Smrwm, dan kerajaan Omri, yang dalam bahasa Ibrani ditulis Mrie. Sehingga kekuasaan Raja Sargon II hanya meliputi wilayah sebelah utara Hijaz. Namun jika kita menggunakan teks aslinya, letak dari Haemerie merujuk kepada daerah Jizan, dan di sana terdapat sebuah desa yang bernama Himraya, atau Haemerie, di distrik Abu Aris. Hal ini menandakan, Raja Sargon II telah menguasai seluruh daerah Arabia Barat antara Taif sampai dengan perbatasan Yaman. Daerah Musku, yang dalam bahasa Ibrani ditulis MSK, merujuk kepada desa Musku, yang dalam bahasa Ibrani ditulis MSK, di daerah perbukitan Aridah, sebelah timur Abu Aris. Kehadiran orang-orang dari Jazirah Arabia, juga terekam di dalam mitologi masyarakat Sumatera Selatan. Di pagar alam, dikenal sebutan Jemenik dan Jemenuk. Dengan ciri memiliki badan yang tinggi besar, hidung mancung, dan kulit putih kemerahan. Dari cerita orang tua, mereka dianggap sebagai salah satu leluhur penduduk setempat. Jadi, adalah satu kekeliruan jika kita beranggapan leluhur masyarakat Nusantara adalah penganut animisme, atau penyembah benda-benda alam. Leluhur Nusantara di masa purba telah memiliki keyakinan monoteisme, yang disebut ajaran Kapitayan, walaupun penyebutan lain akan kita jumpai di masing-masing daerah. Seperti istilah Sunda Wiwitan pada suku Sunda, Kejawen pada suku Jawa, Kaharingan pada suku Dayak, Ugamo Malim pada suku Batak, Tumanurungila Galigo di Sulawesi, Tirta di Pulau Bali, dan lain sebagainya. Ajaran Kapitayan meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, yang diistilahkan sebagai Sang Hyang Taya. Sosok Sang Hyang Taya memiliki makna zat yang tidak bisa didefinisikan, yang tidak dapat didekati dengan panca indera. Kalimat sederhananya berasal bahasa Sunda dari kata teaya, yang secara harfiah berarti tidak ada. Orang Jawa memaknainya dengan tan keno kinoyo ngopo, yang keberadaannya sama sekali tak bisa diapa-apakan. Atau jika dalam bahasa Arab, disebut laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kepercayaan ajaran Kapitayan kepada Sang Maha Pencipta, tentu tidak lepas dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh leluhur umat manusia, yaitu Nabi Adam. Ajaran ini terus dibawa oleh nabi-nabi berikutnya, yang sampailah kepada Nabi Ibrahim. Ajaran ini mencapai puncak pencerahan, ketika Nabi Ibrahim, yang dikenal dengan nama Milah Ibrahim, yang kemudian berlanjut ke Nabi Muhammad. Katakanlah, sesungguhnya, Tuhanku telah membimbingku ke sirot yang lurus, din yang benar, Milah Ibrahim yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Pada umumnya, mayoritas orang berkeyakinan bahwa setiap rasul membawa agama atau sistem hukum yang baru dan berbeda dari rasul sebelumnya, sekaligus sebagai pengganti dan lebih sempurna dari sebelumnya. Sehingga, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, berbeda dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Begitu pula yang diwahyukan kepada Nabi Musa, berbeda dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Dan seterusnya, sampai kepada Nabi Muhammad, mereka menganggap ajarannya berbeda dan lebih sempurna dari ajaran para rasul sebelumnya. Padahal, semua rasul diutus untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang sejati. Siapakah yang lebih baik dinnya daripada orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, sedangkan dia muhsin, dan mengikuti milah Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dari dua ayat tadi, kata din dan milah, keduanya sering diterjemahkan menjadi agama. Perbedaannya, silakan ditanyakan ke ustadz favorit masing-masing. Saya tinggal ngopi sebentar. Tapi sebentar, saya tambahin lagi. Dan orang yang membenci milah Ibrahim, hanyalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya di dunia ini, dan sesungguhnya, di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Peliharalah sibgoh Allah. Siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? PR yang harus dikerjakan, apa perbedaan sirotol mustaqim, din Ibrahim, milah Ibrahim yang hanif, dan sibgoh Allah? Tidak mungkin semuanya artinya agama. BTW, agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta.